Puji syukur alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kesempatan untuk sama-sama kita belajar mengkaji lebih dalam tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang kita berharap dengan semakin kita mengkaji lebih dalam tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Allah anugerahkan kita ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kita karunia berupa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kita akan merasakan manisnya iman, bukan hanya sekedar keimanan ya, tapi merasakan manisnya iman, yang dengannya pula menjadi motivasi terbesar kita untuk selalu mendekat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pembahasan kita pada sore hari ini adalah tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengabulkan. Secara umum nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib berasal dari kata ajaba, yujibu, di mana al-mujib adalah merupakan isim fa'il. Ajaba yujibu artinya adalah menjawab atau juga bisa mengabulkan, maka al-mujib adalah zat yang maha menjawab ataupun zat yang maha mengabulkan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala gunakan kata istajabah, dan istajabah juga maknanya adalah ajaba, walaupun kata istajabah dia menggunakan pola istaf'ala, artinya ada tambahan huruf, dan setiap tambah huruf maka akan ya semakin bertambah makna. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala hanya gunakan untuk isim fa'ilnya adalah al-mujib, ya, dari kata ajaba yujibu. Sedangkan kata istajaba Allah gunakan dalam bentuk fi'il. Fastajabna. Maka kami ijabah. Nah, ketika kita sering membaca kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, menunjukkan kedekatan para ulama dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebanyakan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama biasanya menggunakan kata fatah, bukaan. Ya, karena lagi-lagi ilmu itu merupakan bukaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kata fatah itu biasanya ada nama Allah Subhanahu wa taala yang disematkan. Ya, maka kita mengenal ada kitab namanya Fathul Bari, dari kata Al-Bari, Fathul Bari. Kemudian kita juga mengenal ada Fathul Qadir, ya, Fathul Qadir. Kemudian ada Fathul Majid. Nah, adapun pembahasan tentang nama yang kita bahas pada sore hari ini, ada kitab juga yang kemudian menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib. Namun lagi-lagi ternyata nama ini dikaitkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ya, ada kitab namanya Fathul Qaribil Mujib. Fathul Qaribil Mujib. Dan nama Al-Mujib ini dikaitkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib. Ya, karena memang kalau kita mencoba untuk mencari nama Al-Mujib di Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala dua kali menyebutkan nama Al-Mujib. Yang pertama dalam bentuk tunggal, di mana dalam bentuk tunggal ini Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Qarib, yang itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Hud ayat yang ke-61. Adapun yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala gunakan dalam bentuk jamak. Fala ni'mal mujibun, yang itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat As-Saffat ayat yang ke-75. Dan hanya dua ayat yang membahas tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib, baik dalam bentuk tunggal ataupun dalam bentuk jamak, walaupun nanti ada penggunaan kata istajaba yang menggunakan fi'il madhi ataupun hal-hal yang masih terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib. Baik, lagi-lagi kita mencoba untuk mentadabburi ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memunculkan nama Al-Mujib ini. Di surat Hud ayat yang ke-61, kisah tentang Nabiullah Shaleh alaihissalam dengan kaum beliau yang kita kenal dengan kaum Tsamud.
Ya, di mana kita tahu kaum Tsamud ini adalah kaum yang durhaka, kaum yang kufur, kaum yang menolak dakwah Nabi Shalih alaihissalam dan juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan-sesembahan yang lain. Artinya mereka ini adalah kaum yang durhaka, namun proses ketika Nabi Shalih alaihissalam berdakwah kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an dan lagi-lagi menunjukkan kedekatan hubungan Nabi Shalih alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila Tsamud akhahum Shalihah." Dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka Shalihah, yaitu Saleh. Qala, maka Nabi Saleh berkata, "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, beribadalah kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ansha'akum minal ard. Dialah yang menciptakan kalian minal ard, dari tanah. Wasta'marakum fiha, dan menjadikan kalian yang memakmurkan di dalam bumi itu. Fastaghfiru, maka mohonlah ampun kepadanya. Tsumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kepadanya. Inna rabbi qaribum mujib. Sesungguhnya Rabbku qarib adalah maha dekat, mujib adalah maha mengabulkan. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala munculkan nama Al-Mujib disandingkan dengan nama Al-Qarib, dan itu Allah Subhanahu wa taala pertama kali munculkan ternyata tidak untuk orang-orang yang beriman. Ternyata Allah Subhanahu wa taala bahkan munculkan untuk kaum yang kafir, kaum yang musyrik. Artinya apa? Ya, artinya ketika kita mungkin dalam kondisi yang tidak ideal, ya, walaupun ketidakidealan kita tidak sampai seperti tidak idealnya kaum Tsamud yang kufur itu, nah maka seakan ada peluang besar kita untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ada peluang besar kita untuk bisa dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di konteks inilah nama Al-Mujib pertama kali dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini seakan Nabi Shalih alaihissalam memunculkan kepada kaum Tsamud, ya, ketika kalian itu larut dalam perbuatan dosa kalian, dalam kemaksiatan kalian, dalam kekufuran kalian, dalam kesyirikan kalian, maka Allah itu ghairu qarib. Allah itu tidak dekat bagi kalian. Dan Allah itu juga ghairu mujib. Allah pun tidak akan mengabulkan doa kalian. Tapi kalau kalian mau Allah itu dekat dengan kalian dan Allah mengabulkan doa kalian, maka solusinya adalah fastaghfiru, maka beristighfarlah kepadanya. Tsumma tubu ilai, kemudian bertobatlah kepadanya. Dan berkaitan dengan istighfar ataupun taubat, dulu pernah kita bahas pembahasannya di pembahasan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur dan Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab. Ya, di mana istighfar yang berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, kaitannya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menutup catatan amal buruk yang dilakukan oleh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menutup dan melindungi orang tersebut dari efek buruk dosa yang dia lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menutup orang tersebut untuk mengulang perbuatan itu di kemudian hari. Juga Allah Subhanahu wa taala menutup dan melindungi orang itu untuk berbuat kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, dan yang terpenting adalah Allah Subhanahu wa taala menutup dan melindungi orang itu untuk mendapatkan siksa di akhirat nanti disebabkan karena perbuatan yang telah dia lakukan. Dan itu hal-hal yang berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur yang dikaitkan dengan istighfar, di mana juga dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala curahkan pemberian dan anugerah yang sangat banyak. Nah, kemudian nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab kaitannya dengan kata taba yatubu yang artinya adalah raja'a yarji'u. Ya, ketika seseorang bermaksiat kepada Allah, artinya dia sedang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka solusinya agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala setelah istighfar itu tubu ilaihi. Ya, bertaubatlah dengan kembali kepadanya. Nah, ini yang kemudian
perlu kita pahami untuk bisa merasakan anugerah dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib. Prosesnya adalah kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Karena seakan tidak mungkin Allah mengijabah. Ya selama kita belum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dekatlah kalian terlebih dahulu ya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap permintaan dan doa yang kalian panjatkan. Nah, kaitan dengan dosa yang dilakukan, kalau dahulu kita membahas tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib di surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hambaku ya hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, sesungguhnya aku dekat. Sesungguhnya aku maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permintaan orang yang meminta kepadaku. Falyastajibuli, maka sambutlah seruanku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarsyudun, ya agar mereka mendapatkan bimbingan, mendapatkan petunjuk. Nah, dahulu kita jelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala memunculkan nama Al-Qarib, dan itu konteksnya adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa. Artinya, puasa ini adalah kondisi di mana seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita kaitkan dengan makanan yang haram. Ya di Al-Baqarah ada makanan-makanan yang haram, baik yang haram zatnya, baik itu bangkai, kemudian daging babi, darah dan sesuatu yang disembelih untuk selain Allah, ataupun cara memperolehnya. Yang itu adalah ya contohnya riba dan hal-hal yang lain. Di mana mereka yang mengkonsumsi makanan yang haram dan darah serta dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, ya maka neraka itu adalah tempat yang layak untuknya. Dan kita tahu makanan yang dimakan ketika menjadi darah, maka pusat darah itu nanti ada di jantung. Ya jantung itu yang memompa darah ke seluruh tubuh, dan kita tahu jantung ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika baik, baik seluruh tubuhnya, dan jika rusak, rusak seluruh tubuhnya, dan itu adalah al-qalb, itu adalah jantung. Nah, maka jantung itu adalah pusat manusia, dan jantung ini ketika sumber makanannya itu adalah haram, ya maka hakikatnya dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan justru yang ada dia lebih dekat dengan syaitan. Ya, dia lebih dekat dengan setan disebabkan makanan yang haram. Ya, makanya puasa yang merupakan waktu dikabulkan doa bisa tidak dikabulkan gara-gara makanan yang haram tersebut. Ya, sehingga disebutkan dalam hadis tentang seorang laki-laki yutilus safar, yang dia banyak melakukan safar, asy'ath akbar, rambutnya itu kusut, rambutnya bertebu. Ya mudu yadai, ya dia menengadahkan tangannya, kemudian dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ya, tapi Nabi mengatakan wa mat'amu haram, makanannya haram. Wa masyrabu haram, minumannya haram. Wa ghudhiya bil haram, ya dikasih makan dengan yang haram. Wa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya mau dikabulkan? Nah, berarti penyebab tidak dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena sesuatu yang haram yang dia makan. Dan yang haram itu menjadi daging, menjadi darah, dan nanti pusatnya ada di jantung, seakan dia lebih dekat kepada setan dibandingkan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa yang dikatakan doa umuhul ibadah, doa itu intisari ibadah, itu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga sahabat yang lain mengatakan kalau ibadah yang merupakan kalau doa yang merupakan intisari ibadah saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain? Nah, artinya punya korelasi yang kuat kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tema makanan. Makanya puasa itu mengajarkan kepada kita kalau yang haram saja tidak kita makan kok, apalagi kalau yang halal saja tidak kita makan kok, karena kita sedang
ya sedang berpuasa karena ketaatan kita kepada Allah, apalagi yang haram. Ya, maka diharapkan dengan munculnya nama Allah Al-Qarib di ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa, nah dia punya korelasi dengan pengabulan doa. Nah, makanya mustahil kita bisa memahami nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib kalau kita tidak memahami nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib, karena Allah sandingkan penyebutan Al-Mujib dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib. Nah, jadi ya seakan ini adalah standar paling minimal. Ya, standar paling minimal kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita bisa menghindarkan diri kita dari mengkonsumsi makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang haram itu zatnya ataupun yang diharamkan itu adalah cara memperolehnya. Nah, namun kalau kita ingin dalami lebih dalam lagi, yang ini dulu belum kita jelaskan di pembahasan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib berkaitan dengan puasa. Ya, berkaitan dengan puasa. Ketika puasa itu dikatakan dalam hadits qudsi, inna amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa an ajsibihi. Sesungguhnya setiap amalan anak Adam itu bagi dia, kecuali puasa, maka dia bagiku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Dan kita tahu setelah puasa Ramadan itu, ya ada hari raya yang dikenal dengan Idul Fitr. Dikenal dengan Idul Fitr, dan Idul Fitr sebagian mengartikan kembali makan. Ya, karena sebulan penuh kita tidak makan, ya, di siang hari. Maka al-fitr artinya adalah makan. Sehingga ada zakatul fitr, adalah zakat yang agar orang-orang miskin itu bisa makan di hari raya. Sebagian mengatakan Idul Fitr kembali kepada fitrah. Ya, makanya ya kita mengenal kalimat di negeri kita, minal aidin wal faizin. Semoga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang aidin, yang kembali kemana? Kembali kepada fitrah wal faizin, dan menjadi orang-orang yang menang, ya, menjadi orang-orang yang menang. Nah, jadi yang benar Idul Fitr kembali makan atau Idul Fitr kembali kepada fitrah. Nah, sebetulnya tidak perlu kita pertentangkan karena ada korelasi yang kuat antara makanan dengan fitrah manusia. Makanya kalau urusan makanannya itu sudah beres, maka fitrahnya akan sangat kuat sekali. Dan fitrah inilah yang kemudian bisa mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, minimal tadi yang kita makan yang halal, yang thayyib. Tapi standar yang demikian itu adalah standar yang paling minimal. Masih bisa dinaikkan lagi. Ya, masih bisa dinaikkan lagi. Makanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menjelaskan, ya, dalam hadis beliau, tidak ada wadah yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk dibandingkan perut. Ya, sehingga dikatakan bihasa bibni Adam ukulat yuqimna sulbahu. Sekiranya anak Adam itu hanya makan beberapa suapan yang tujuannya itu yuqimna sulbahu, menegakkan punggungnya. Ya, dan apabila tidak mungkin untuk dihindarkan, ya, maka paling tidak sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Nah, berarti ini level yang agak turun lagi. Nah, kalau kemudian lebih turun lagi, ya lebih dari sepertiga untuk urusan makanan. Ya, apakah kemudian bisa dikatakan dosa? Ya tidak juga ketika tidak ada yang haram yang dimakan. Tapi intinya kalau standar kita hanya sekedar makan yang halal, ya terhindar dari yang haram, itu masih biasa. Sudah dekat dengan Allah, tapi masih bisa didekatkan lagi. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membuat makanan itu dengan 3 batasan. Yang pertama adalah al-haja, yang kedua adalah al-kifayah, dan yang ketiga adalah al-fadilah. Adapun al-haja adalah kebutuhan. Al-kifayah adalah kecukupan, dan al-fadilah adalah sesuatu yang sudah berlebih dari kecukupan. Nah, makanya tujuan makan itu kan sebetulnya hanya sekedar kita sanggup bertahan hidup. Ya, karena kita ini hidup tidak dengan fisik kita, tapi kita hidup dengan jiwa kita. Nah, ya dulu kita jelaskan antara jiwa dengan fisik ya punya korelasi yang saling bertentangan.
jika jiwa itu kuat, maka fisik yaitu harus dilemahkan. Ya, walaupun tidak sampai dimatikan. Tapi kalau kemudian fisik ini dikuatkan, yang ada jiwanya semakin lemah. Jiwa berkaitan dengan fitrah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fisik berkaitan dengan tabiat yang cenderung mengajak kepada satu yang rendah. Makanya ketika manusia itu makan yang haram, nah maka yang sangat dominan adalah fisiknya. Dan cenderung jiwanya akan lemah bahkan mati kalau yang dimakan itu yang haram. Tapi kalau kemudian yang dimakan yang halal, tapi melebihi sepertiga, ya minimal baiklah itu. Tapi lebih hebat lagi kalau cuma sepertiga. Dan lebih hebat lagi kalau sekadar menegakkan tulang punggungnya. Nah itu jiwanya akan sangat kuat sekali. Dan kalau jiwanya akan sangat kuat sekali, maka fitrahnya pun akan kuat. Ya, fitrahnya pun akan kuat. Makanya Idul Fitr adalah kembali ke pola makan yang benar, di mana fungsi makan itu hanya untuk menjadikan kita itu hidup. Dan itu menjadikan fitrah kita kuat. Nah, kalau sudah demikian, itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Dan kalau kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan apa yang dia minta. Kenapa? Karena dia sudah bersama Allah Al-Qarib, dan kemudian dia bisa merasakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib. Nah, ini yang kemudian perlu kita pahami di kemunculan nama Al-Mujib pertama kali, kenapa Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib. Ya, karena punya korelasi yang terkait antara kedua nama tersebut, ya, dan tadi ketika dikaitkan dengan salah satu ibadah yang dalam hal ini adalah puasa. Ya, adalah puasa, maka puasa kalau kita pahami rohnya tadi adalah sesuatu yang menguatkan jiwa, sesuatu yang mendekatkan kita kepada fitrah kita. Ya, mendekatkan kita kepada fitrah kita. Makanya kalau makanan itu hanya sekedar menjadikan kita hidup, ya, tidak ada unsur lebih dari itu, walaupun boleh, tapi tidak ada unsur lebih dari itu. Ya, maka seakan makanan tidak akan menjadi hijab antara kita dengan Allah. Tapi kalau orang kemudian urusan makanan, ya lebih dari sekedar kebutuhan, entah itu haddul kifayah ataupun haddul fadilah, ya maka bukan sekedar untuk hidup, tapi bahkan dia menikmati makanan segala macam. Nah, yang demikian walaupun halal, tapi bisa menjadi paling tidak penghalang dan hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena fisik masih lebih dominan dibandingkan dengan jiwa. Nah, makanya lagi-lagi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan antara Qarib dan Mujib? Ya, karena diawali dengan Qarib, baru Allah Subhanahu wa taala akan hadir ya dengan nama Al-Mujib. Tapi kalau kemudian kita belum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib, ya maka jangan pernah berharap kita mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib. Makanya yang dikuatkan adalah unsur fitrahnya, unsur jiwanya, karena jiwa ini cenderung dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu untuk yang pertama. Nah, yang kedua, kemunculan nama Al-Mujib dalam bentuk jamak. Ya, di surat As-Saffat ayat 75 berkaitan dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Walaqad nada Nuh falani'mal mujibun. Walaqad nada Nuhum falani'mal mujibun. Dan sungguh Nuh telah berdoa kepada kami, falani'mal mujibun. Maka sungguh kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa, yang mengijabah doa. Wa najjaynahu ahlahu minal karbil azim. Dan kami menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar. Ya, dari bencana yang besar. Dan kalau kemudian kita lihat di ayat sebelumnya, ayat yang ke-74, itu nanti ada pembahasan illa ibadallahil mukhlasin. Kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlasin, yang mukhlas, yang terpilih. Ya, di mana mukhlas itu tingkatannya lebih tinggi daripada mukhlis. Kalau mukhlis itu orang yang berusaha untuk ikhlas, tapi kalau kemudian dia terus berusaha menjadi orang-orang yang ikhlas, maka Allah ikhlaskan dia dan Allah pilih dia menjadi seorang mukhlas. Nah, berarti nanti ada korelasi juga antara mukhlas atau ikhlas ya dengan Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib. Nah, ini dikaitkan dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam, dan kita tahu bagaimana perjuangan
yang dan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, beberapa ayat saya potong karena saya hanya ingin mengkaitkan dengan kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menjadi sebaik-baik pengabul doa untuk Nabi Nuh alaihissalam dan juga pengikutnya. Di ayat 80 dan 81 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kami terhadap yang demikian itu adalah memberikan balasan kepada orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang ihsan. Innahu min ibadinal mu'minin. Karena sesungguhnya Nuh itu termasuk dari hamba-hamba kami yang beriman. Ada tema keimanan, ada tema penghambaan, dan ada tema ihsan. Ya, dan ihsan inilah posisi tertinggi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, maka yang ditanyakan pertama adalah tentang Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka beliau mengatakan, al-Islam anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ila sabila. Islam itu hendaklah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Kamu mendirikan sholat, kamu menaikkan zakat, kamu melaksanakan puasa Ramadan, dan kamu melaksanakan ibadah haji jika kamu mampu untuk melaksanakannya. Ya, maka Jibril mengatakan sadaqta, kamu benar. Ya, dan dia bertanya lagi, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka beliau mengatakan, antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa antu minabil qadari khairi wa syarih. Hendaklah kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari akhir, dan hendaklah kamu beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian bertanya, akhbirni anil ihsan. Maka beliau mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya maka Allah melihat kamu. Dan ihsan ini adalah ya posisi tertinggi dari manusia ketika dia bisa melewati derajat Islam, melewati derajat iman, kemudian sampai derajat ihsan. Dan kalau kemudian kita berbicara keikhlasan, ya berbicara keikhlasan, seseorang yang ibadah, ya seseorang yang ibadah untuk mendapatkan manfaat duniawi, ya tetap dikatakan ikhlas. Ya seseorang itu ikhlas puasa karena Allah. Walaupun jika dia mengharapkan dari puasanya mendapatkan kesehatan atau kelangsingan. Seseorang melakukan salat duha ikhlas karena Allah, walaupun ya ada motivasi yang lain, dia ingin dilancarkan rezekinya. Ya ataupun kemudian sebab-sebab duniawi yang lain, selama ada keterangan dalam hadis, ya tidak ada masalah, tapi sisi keikhlasannya ya seperti itu. Ya, dan biasanya kalau kita membahas tentang tauhid, ya maka seseorang selama tidak syirik, ya tidak menyekutukan Allah dengan yang lain dalam hal ibadah, ya dikatakan sudah bertauhid. Tapi tauhid yang sesungguhnya itu adalah tauhid yang punya korelasi dengan ihsan. Karena yang demikian menunjukkan kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Al-Ghazali ketika membahas tentang makna bersuci, ya maka ada 4 tingkatan bersuci. Yang pertama adalah bersuci dari hadas dan najas. Ya sebagaimana yang kita lakukan dalam tema toharo, bersuci dari hadas ataupun bersuci dari najas. Kemudian level yang kedua adalah mensucikan anggota tubuh kita dari melakukan perbuatan kemaksiatan. Ya, dari melakukan perbuatan kemaksiatan, suci berarti tubuh kita, ya, dan anggota fisik kita dari melakukan kemaksiatan. Adapun yang ketiga adalah mensucikan hati dari sifat-sifat yang tercela, dari akhlak-akhlak yang tercela. Dan baru yang keempat, yang tertinggi adalah menyucikan hati dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini adalah haqiqatut tauhid. Ya, hakikat tauhid yang sebenar-benarnya. Bukan sekedar tidak menyekutukan Allah, tapi yang ada dalam hati kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan yang lainnya itu bukan apa-apa, dan yang lainnya itu tidak menjadi penghalang antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kondisi inilah yang kemudian seseorang itu bisa dikatakan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang ada dalam hatinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang demikian punya korelasi yang kuat dengan makna ihsan. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi fala ni'mal mujibun? Ya, karena inna kadzalika najzil muhsinin. Karena sesungguhnya yang demikian itu kami ingin memberikan balasan bagi orang-orang yang ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Ya, di mana orang yang ihsan itu innahu min ibadinal mu'minin. Ya, Nuh itu termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ya, sudah ada level ibadah, level iman, ya naik ke level ihsan tadi. Nah, makanya kalau kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita harus bisa memurnikan ketauhidan kita, bahkan sampai level di mana tidak ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu berarti ada unsur qarib, dan karena ada unsur qarib, Allah Subhanahu wa Ta'ala mujib. Ya, Allah kabulkan. Makanya kalau ingin dikabulkan doanya, ya maka mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dua kemunculan nama Al-Mujib di dalam Al-Qur'an. Ya, baik itu dalam bentuk mufrad yang merupakan perkataan Nabi Saleh alaihissalam, inna rabbi qaribun mujib, ataupun berkaitan dengan Nabi Nuh alaihissalam, walaqad nadana Nuh fala ni'mal mujibun. Ya, maka sungguh telah menyeru kami Nuh fala ni'mal mujibun, maka sesungguhnya kami adalah sebaik-baik yang mengabulkan doa. Nah, berarti kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya apa kalau doa kita ingin dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah hadir ya sebagai Al-Mujib, berarti kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan inilah yang menjadi penyebab Allah kabulkan doa kita. Nah, pembahasan kondisi di mana Allah mengabulkan doa di surah An-Naml ayat 62. Ya, surah An-Naml ayat 62 temanya adalah tentang peradaban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, amma yujibul muttar. Bukankah dia Allah yang mengabulkan doa al-muttar. Al-muttar itu orang yang dalam kondisi darurat. Ya, orang yang dalam kondisi kesulitan. Idza da'ahu, jika orang itu menyeru kepada Allah, ya, jika orang itu berdoa kepada Allah, wa yakshifus su', dan Allah akan singkap keburukan dari dia, wa yaj'alukum hulafa'al ardh. Ya, dan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di muka bumi. Ilahum ma'allah. Adakah ilah, adakah sesembahan yang berhak disembah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qalilan ma tadzakkar. Ya, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Ya, atau kalian ingat. Nah, dikatakan amma yujibul muttar idza da'ahu. Siapakah yang mengabulkan doanya al-muttar? Ya, orang yang dalam kondisi kesulitan kalau terjemahannya. Tapi kalau kemudian kita kembalikan ke makna aslinya, muttar itu adalah orang yang dalam keadaan darurat. Ya, sudah kepepet sampai ke level darurat. Ya, dan darurat itu bahkan ya ad-darurat tubihul mahdzurat. Jadi darurat itu membolehkan yang dilarang bahkan. Nah, dalam kondisi darurat, yang dimana darurat itu kadang kondisi di mana seseorang itu antara kehilangan nyawa atau tidak. Ya, jadi sangat berat sekali. Nah, di kondisi orang-orang yang mutar seperti inilah biasanya mereka berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang mutar itu biasanya ketika berdoa itu doa dengan benar-benar ikhlas, benar-benar mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga disebabkan karena mutarnya itu, kondisi daruratnya itu, ya seakan hilang hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kabulkan dia, bahkan Allah singkap keburukan dari dia, dan Allah jadikan mereka itu adalah khulafa al-ard, ya, para khalifah di muka bumi. Ya, para khalifah di muka bumi. Nah, sehingga tadi ada kondisi ideal memang,
Ya kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu murni dari kita. Tapi ada kondisi-kondisi kenapa sih seseorang itu Allah kabulkan doanya padahal dia tidak masuk kriteria sebagai orang-orang yang ya dekat dan punya ma'iyah secara khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi tadi ada motornya itu. Makanya kenapa kita diminta oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk berhati-hati terhadap doanya orang yang dizalimi. Wattaqi da'watal mazlum. Ya perkataan beliau kepada sahabat mulia Mu'ad bin Jabal ketika diutus ke Yaman untuk mengambil zakat orang-orang Yaman. Wattaqi da'watal mazlum. Ya karena mengambil harta yang terbaik, ya kalau ngambil zakat ngambilnya yang pertengahan, ya kalau ngambil yang terbaik itu namanya zalim. Dan Nabi mengatakan wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati dengan doanya orang-orang yang dizalimi itu, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya tidak ada antara doa orang yang dizalimi itu dengan Allah Subhanahu wa taala hijab penghalang. Ya, jadi ada Allah itu al-mujib karena kedekatan seseorang dengan Allah, karena sebab ihsannya, sebab ikhlasnya. Tapi ada seseorang itu sebetulnya tidak muhsin, tidak mukhlis. Tapi dalam kondisi yang dia dizalimi, ya sehingga dia bisa menghilangkan hijab antara dia dengan Allah, sehingga kalau berdoa pun Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Nah, makanya amma yujibul muttar. Ya, siapakah yang mengabulkan doanya muttar? Orang-orang yang dalam keadaan darurat. Ya, cuman ahsannya ya kita kalau bisa menjadi orang yang di kelompok pertama. Ya, jangan menunggu darurat ya untuk bisa dekat dengan Allah dan dikabulkan doanya oleh Allah. Tapi seandainya pun ya tidak bisa seperti itu, minimal ketika sudah darurat insya Allah Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan ijabah ya berkaitan dengan permintaan mereka-mereka yang dalam keadaan mutar. Ya kenapa? Karena Allah itu Malik, Allah itu sebagai pemilik, dan ketika makhluk itu dalam kondisi kesulitan, yang namanya pemilik itu akan menjaga yang dimilikinya. Dan inilah yang dijelaskan oleh Syekh Asy'arawi ya berkaitan dengan bagaimana Allah berinteraksi dengan hamba-hambanya. Ya jadi ini berkaitan dengan kondisi eksternal dalam keadaan darurat. Nah Allah ijabah doa dia karena dia ketika meminta kepada Allah itu bisa menghilangkan penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pula yang kalau kita lihat dalam sirah Nabawiyah, kejadian di perang Badar. Ya, jadi sebelum perang Badar itu nanti ada syariah-syariah, ekspedisi-ekspedisi militer. Ya, kadang Rasul tidak ikut. Ya, makanya namanya syariah. Kadang yang mimpin adalah beliau. Ya, maka namanya ghazwah. Tapi yang boleh ikut adalah orang-orang muhajirin. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang hartanya diambil oleh orang-orang Quraisy. Nah, namun di perang Badar, ya awalnya tidak ada rencana untuk berperang. Ya, Rasul kemudian mengajak siapa yang mau ikut silakan, bahkan dari Ansor, ya sehingga orang Ansor pun kemudian ikut. Nah, dengan peralatan dan persenjataan yang sederhana, di saat musuh dengan jumlah yang sangat banyak, dengan perlengkapan perang yang lebih lengkap, nah maka di situ kemudian muslimin dalam kondisi terjepit ya dengan kondisi yang sangat berat. Makanya sampai Nabi itu menengadahkan tangannya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Abu Bakar mengatakan cukup. Ya wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah akan mengabulkan apa yang kau minta. Nah, di perang Badar dalam kondisi seperti itu, ketika tidak bisa berharap pada persenjataan, maka manusia dalam kondisi seperti ini itu akan melangitkan setiap permintaannya. Ya kalau kemudian sebab duniawinya sudah tidak bisa diharapkan, maka akan melangitkan harapan ya untuk bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kemudian punya potensi untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di surat Al-Anfal ayat yang ke-9. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian. Lalu diperkenankannya bagi kalian, sungguh aku, kata Allah, akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ya, dan di perang Badar inilah para malaikat membantu muslimin berperang menghadapi orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, sehingga kemenangan diberikan Allah kepada orang-orang
beriman. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan bala bantuan tentara yang luar biasa, bahkan kalau jumlah musuh ya hanya 1.000, ini Allah kirimkan 1.000 malaikat. Ya belum lagi nanti ada tambahan malaikat yang lain. Ya kemungkinan menang akan sangat besar sekali. Satu malaikat saja bisa memporak-porandakan musuh, apalagi sampai 1.000. Belum lagi Allah tambah. Ya sebabnya adalah ketika muslimin meminta, ya maka memintanya itu benar-benar sandarannya hanya kepada Allah. Makanya kalau kemudian kita masih punya sandaran yang lain, tidak bisa memurnikan hanya kepada Allah, nah itu sulit. Ya doa kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya maka cukuplah apa yang terjadi di perang Badar itu menjadi pelajaran bagi kita. Ya ketika sudah terjepit ya dan dalam keadaan yang sangat genting, ya dan sampai Rasul mengatakan seandainya engkau biarkan kelompok ini binasa, maka tidak akan ada yang menyembah engkau lagi. Saking gentingnya. Ya maka mintanya luar biasa, hilang hijab antara muslimin dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan ya dengan mengirimkan bala bantuan tentara dari golongan para malaikat. Kenapa? Karena Allah itu Al-Mujib. Ya Allah itu yang Maha mengabulkan. Nah, doa orang kafir. Ya, kalau dalam kondisi seperti itu orang kafir bisa nggak? Dalam kondisi yang dia bisa tadi memurnikan seakan tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Di surat Al-Ankabut ayat yang ke-65. Ya, temanya adalah fitnah. Ya, fitnah, ujian-ujian. Nah, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas ya dan penuh dengan rasa pengabdian ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kafir ini mereka. Tapi ketika dalam kondisi kepepet, nyawa mereka terancam, ya maka mereka berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas ya dan penuh pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najahum, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Kenapa Allah selamatkan mereka? Karena mereka mintanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka ini adalah orang-orang kafir. Ya, tapi orang-orang kafir ketika dalam kondisi kepepet, fitrahnya yang hadir. Makanya lagi-lagi kedekatan dengan Allah itu kaitannya dengan fitrah. Ya, orang kafir sekalipun kalau dalam kondisi kepepet yang diminta adalah Allah. Ya, dulu Husain ini ayah dari Imran bin Husain, ditanya oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berapa sesembahan yang kamu sembah? Oh, ada 8. 1 di langit, 7 di bumi. Lah kalau kemudian dalam kondisi paling sulit, yang kamu minta yang mana? Oh, yang saya minta di langit. Nah itu keikhlasan yang kemudian hadir ketika seseorang dalam kondisi terjepit dan darurat tadi itu. Maka dia bisa memurnikan permintaannya ikhlas hanya karena kepada Allah. Nah baru Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka. Padahal lihat ketika Allah selamatkan mereka apa yang terjadi? Falamma najahum ilal bar idahum yusyrikun. Ya, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, maka mereka malah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi berbuat syirik. Tapi tetap Allah selamatkan mereka karena ya dalam kondisi terjepit seperti itu bisa maksimalkan doa mereka. Nah, bayangkan Allah Al-Mujib. Allah Al-Mujib ya bisa kita kemudian mendekat dengan nama Allah Al-Mujib dengan menjadikan diri kita dekat dengan Allah Al-Qarib. Tapi kalau kemudian tidak bisa, maka dalam kondisi kepepet, ya jadikan setiap penghalang antara kita dengan Allah itu tidak ada. Bahkan orang kafir pun Allah kabulkan karena Allah itu Al-Mujib. Ya, karena Allah itu Al-Mujib, yang Maha mengabulkan. Ya, sampai dalam kondisi berat, ya asal orang itu ikhlas walaupun dia biasanya adalah kafir, tetap Allah kabulkan. Dan jangankan orang kafir. Ya, bahkan iblis bapaknya setan ini, pemimpinnya setan di surat Al-A'raf 14 dan 15. Nanti ada beberapa surat yang lain. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya iblis mengatakan, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Qala innaka minal mundarin, kata Allah. Sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan, Ya, karena Allah itu Al-Mujib, bahkan iblis ketika benar-benar meminta, itu pun Allah kabulkan. Nah, iblis saja Allah kabulkan kok. Ya, apalagi kita orang beriman.
Nah, ini yang kemudian perlu kita hadirkan, ya perlu kita yakini, ya ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib, mengabulkan setiap apa yang kita minta. Ya, mengabulkan setiap apa yang kita minta. Baik, pembahasan selanjutnya, mintalah kepada Allah. Ya, mintalah kepada Allah. Nah, ini berbeda Allah dengan manusia. Karena Allah itu Al-Mujib, ya maka Allah suka kalau kemudian diminta. Di surat Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan memperkenankan bagi kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam jahanam dakhirin, dalam keadaan hina dina. Nah, Allah sudah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Dan ini Allah Al-Mujib loh. Perintah, ud'uni. Berdoalah kepadaku, janjinya jelas, astajib lakum. Dan kalau kemudian sudah seperti itu, dia tidak mau berdoa, yang ada adalah kesombongan. Ya, kalau manusia sudah tidak mau berdoa kepada Allah, yang demikian adalah kesombongan. Dia merasa dirinya kuat dan tidak butuh kepada Allah. Ya, contohnya Fir'aun, ketika dia dengan semua kekuasaan dan harta dia, ya menjadi tokoh. Juga Abu Jahal, ya dengan semua kekuasaan dan harta dia, dia melampaui batas. Ya, karena manusia itu ketika melihat dirinya tidak butuh, dia akan melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu ista'na. Sekali-kali tidak kamu akan dapati manusia itu yatgha, pasti melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu ista'na, kalau merasa tidak butuh. Ya, terlebih merasa tidak butuh kepada Allah. Makanya Allah sudah tegaskan, mintalah kepadaku, aku akan perkenankan doa kalian. Dan barang siapa yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku. Apa maksud ibadah di sini? Ibadah di sini adalah doa. Ya, karena doa mukhul ibadah. Doa itu intisari ibadah. Ya, jangan kemudian kita merasa saya nggak perlu minta kepada Allah. Saya sudah cukup dan bisa mengatur kehidupan saya. Nah, yang demikian berarti dia tidak beriman kepada Allah Al-Mujib. Dan yang ada ketika seseorang tidak mau meminta kepada Allah, bukan Allah malah senang, tapi Allah malah murka. Ya, makanya di hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan malam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah dia akan marah kepadanya. Ya, Allah akan marah kepadanya. Ya, makanya karena Allah itu Al-Mujib, ya Allah akan sangat marah ketika kita tidak meminta kepada Allah, seakan kita merasa diri kita ya tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah sebagai sebuah aplikasi keimanan, karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib. Nah, namun dua jenis doa perlu kita pahami juga. Ya, berarti gimana kalau seseorang itu ya tidak meminta kepada Allah bukan karena dia merasa tidak butuh. Dia butuh kepada Allah. Ya, tapi dia merasa dirinya tidak pantas meminta kepada Allah. Sudah terlalu banyak yang Allah berikan. Nah, ulama menjelaskan doa itu ada dua. Pertama, doaul ibadah. Yang kedua, doaul masalah. Doaul ibadah adalah doa yang dia itu lebih kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau doaul masalah adalah doa yang isinya itu permintaan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dia minta. Nah, intinya mau pakai yang manapun nggak ada masalah. Nah, di pembahasan tentang kelas kisah online, ya tadi malam saya jelaskan ya tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ya, ternyata dalam redaksi yang dimunculkan dalam Al-Quran tidak ada permintaan dari Nabi Ayub. Yang ada adalah mengabarkan kepada Allah tentang kondisi beliau, walaupun Allah lebih tahu kondisinya. Ya, karena mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, kita mengenal Allah Al-Wakil. Ya, kalau kita wakilkan urusan kita kepada Allah, Allah akan berikan yang terbaik. Ya, karena belum tentu kalau kita minta itu yang kita minta adalah yang terbaik. Tapi kalau kemudian kita tidak minta dengan keyakinan yang Allah berikan itu pasti yang terbaik. Nah, ini luar biasa. Ya, itu luar biasa. Ya, seandainya kemudian tadi berdoa segala macam yang demikian lebih kepada doaul ibadah. Doa sebagai sebuah ibadah walaupun tanpa ada unsur permintaan.
Ya, tapi kalau kemudian ada unsur permintaan, namanya adalah doaul masalah. Doa terhadap apa yang diminta untuk dikabulkan. Nah, kalau kita lihat di Al-Quran, Allah pun mencontohkan beberapa orang nabi. Pertama, Nabi Ayub alaihissalam. Ya, surat Al-Anbiya 83-84. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masanyadur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah Ayub ketika dia menyeru Rabb-nya, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan engkau adalah yang maha penyayang dari yang memberikan kasih sayang. Ya, maka jawabannya langsung fastajabna lahu. Maka kami ijabah karena Allah adalah Al-Mujib, maka Allah ijabah. Fakashafna ma bihi min dur, dan kami hilangkan apa-apa yang menjadi kemadaratan baginya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum, dan kami akan berikan kepada dia keluarganya dan yang semisal jumlahnya dengan mereka, ya, sehingga berlipat. Rahmatan min indina, sebagai rahmat dari sisi kami, wa dzikra lil abidin, dan menjadi pengingat atau pelajaran bagi orang-orang yang beribadah, ya, orang-orang yang beribadah atau yang menyembah kami. Nah, kalau kita lihat Nabi Ayub ketika mengatakan anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin, ya, doaul ibadah atau doaul masalah, nggak ada permintaan di situ. Maka yang ada adalah doaul ibadah. Tapi dengan keyakinan memasrahkan tiap urusan kita kepada Allah, dan Allah yang lebih tahu mana yang akan Allah berikan kepada kita. Ya, yang Allah berikan kepada kita, kita yakini itu yang terbaik. Dibandingkan kita berdoa, belum tentu yang kita minta itu yang terbaik. Nah, sehingga kalau alasan tidak berdoa atau memintanya adalah seperti itu, maka ya insya Allah yang demikian bukan termasuk orang-orang yang Allah murkai karena tidak mau meminta. Ya, bukan termasuk yang demikian. Ya, karena dia tetap berdoa kepada Allah walaupun doanya adalah doaul ibadah, lebih kepada ibadah, ya, dan dia masrahkan urusan kepada Allah. Ada nggak contoh yang lain? Nah, masih sama di surat Al-Anbiya 87-84. Ya, kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Dan ingatlah kisah Dhunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa. Ya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, ya, dalam keadaan yang sangat gelap, ya, karena di tiga lapis kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Apa kata atau yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci engkau, tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Tidak ada permintaan, ya, dari Nabi Yunus alaihissalam, tapi lihat jawaban dari Allah. Fastajabna lah, maka kami ijabah apa yang menjadi permintaannya, padahal nggak ada permintaan. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala ijabah. Nah, ini seni. Ya, seni ketika kita masrahkan urusan kita kepada Allah. Wa najainahu minal gham, ya, dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan yang demikian itu karena kami ingin memberikan penyelamatan kepada orang-orang yang beriman. Nah, jadi contoh Nabi Ayub alaihissalam tidak meminta, tidak ada masalah di situ. Ya, tapi yang ada adalah doaul ibadah, nggak ada masalah. Ya, kita serahkan urusan kita kepada Allah. Contoh yang lain adalah Nabi Yunus, tidak ada permintaan, ya, tapi menyerahkan urusan kepada Allah, Allah hadirkan yang terbaik. Ya. Nah, kemudian contoh yang lain adalah Nabi Zakaria. Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharuni fardan wa anta khairul warithin. Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Rabb-nya, wahai Rabbku, janganlah engkau biarkan aku hidup sendiri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik. Ya, jadi apakah Nabi Zakaria sebelumnya tidak meminta kepada Allah? Bisa jadi, ya, karena beliau memasrahkan urusannya kepada Allah. Tapi ketika usianya sudah tua, ya, sudah renta, yang Allah gambarkan washta'ala ra'su syaiba, rambutnya sudah menyala dengan uban, baru kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nggak ada masalah kita meminta kepada Allah asal kita yakin yang kita minta itu pasti yang terbaik bagi kita.
Walaupun yang tahu baik atau tidak adalah Allah, tapi kita sudah meyakini yang kita minta itu adalah yang terbaik. Tapi kalau kemudian kita tidak yakin yang kita minta adalah yang terbaik, ahsannya kita serahkan dan pasrahkan urusan kita kepada Allah biar Allah yang memiliki yang terbaik bagi kita. Nah, itu yang dicontohkan oleh Nabi Ayub, oleh Nabi Yunus. Tapi di sini eh, ya nanti Nabi Zakaria meminta, ya walaupun nanti di ayat yang lain, ya di ayat yang lain, kalau di sini lebih kepada pengaduan saja. Makanya surat Al-Anbiya itu doa-doanya para nabi itu cenderung ya adalah sekedar menunjukkan kondisi mereka, tidak ada yang meminta. Ya tapi lihat balasan dari Allah. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zauja. Maka kami ijabah bagi dia dan kami anugerahkan bagi dia Yahya dan kami perbaiki istrinya sehingga sanggup untuk mengandung dan melahirkan. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dan sesungguhnya mereka itu bersegera di dalam kebaikan dan berdoa kepada kami dalam keadaan raghaban wa rahaba. Ya penuh harap dan cemas, wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk ya beribadah kepada kami. Nah, ternyata doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala munculkan di surat Al-Anbiya yang merupakan doa para nabi justru tidak ada unsur permintaan. Ya, walaupun nanti Nabi Zakaria meminta memang. Rabbi ya kalau Rabbi habli minas sholihin Nabi Ibrahim. Ya, tapi nanti Nabi Zakaria juga meminta agar Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan. Ya, tidak ada masalah. Ya, yang penting mau kemudian kita serahkan urusan kita kepada Allah, biarkan Allah yang memberikan yang terbaik. Atau kalau kita yakin yang kita minta itu memang yang terbaik, minta nggak ada masalah. Ya, makanya ada doaul ibadah, ada doaul masalah. Tapi kalau tidak masuk di dua-duanya ini, maka malam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan murka padanya. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengabulkan. Kita sering kita punya keinginan apa belum sempat terlontar dari lisan kita. Ternyata apa yang kita inginkan Allah Subhanahu wa taala ijabah. Ya, contoh misalkan kita ingin makan bakso gitu ya, walaupun ya ini sesuatu yang receh sebetulnya, tapi nggak ada masalah. Ya, karena Allah Al-Mujib, Allah kabulkan apapun yang menjadi keinginan dan permintaan hambanya. Kita ingin makan bakso. Baru sekedar keinginan di dalam hati. Oh, nggak lama ada orang yang datang ke rumah memberikan bakso. Nah, siapa yang menggerakkan orang itu untuk mengirimkan bakso sebagaimana yang kita inginkan dalam hati kita? Yang menggerakkan dia adalah Allah Al-Mujib. Bahkan belum terlafatkan sudah Allah berikan. Ya, kemudian pengen apa lagi? Ya, kemudian Allah berikan. Pengen apa lagi Allah berikan. Padahal belum sempat minta, baru sekedar lintasan di dalam hati. Dan itulah Allah Al-Mujib. Makanya wajar kalau kemudian mereka yang tidak meminta kepada Allah di saat Allah itu Maha mengabulkan doa, itu merupakan penghinaan bagi Allah. Ya, sama kalau kemudian ada seorang yang kaya raya tapi kemudian dia berikan penawaran, silakan minta tapi nggak ada yang minta, itu pelecehan bagi dia. Walaupun sebetulnya hakikatnya bagi manusia tidak ada yang dilecehkan. Ya, karena seseorang hanya bergantung kepada Allah. Ya, dahulu ketika salah seorang khalifah Bani Umayyah datang bertemu dengan salah seorang yang soleh. Nanti ada beberapa versi siapakah orang ini. Ya, ketika sedang tawaf kemudian dikatakan mintalah. Ya, mintalah. Ya, kemudian dia mengatakan saya tidak akan minta kepada selain Allah di saat saya berada di rumah Allah. Nah, baru ketika orang itu keluar diikuti oleh khalifah tadi dan mengatakan mintalah sekarang, sudah tidak di rumah Allah. Ya, kemudian orang tersebut mengatakan amin hawaijid dunya au min hawaijil akhir. Dari kebutuhan dunia atau kebutuhan akhirat. Ya, kata khalifah min hawaijid dunya, dari kebutuhan dunia. Saya saja tidak meminta itu kepada yang memiliki dunia, apalagi saya harus meminta kepada kepada pemilik dunia saja. Saya tidak minta itu apalagi kepada Anda yang tidak memiliki dunia. Nah, itu saja kadang khalifah merasa tersinggung gitu loh. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala pemilik dunia dan alam semesta,
Ketika Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib, ya, tapi justru ada manusia-manusia yang merasa tidak butuh kepada Allah, ya, sehingga tidak mau meminta, baik itu doaul ibadah ataupun doaul masalah. Nah, ini yang perlu kita pahami. Di sisi yang lain ada busyra, ya, bagi kita untuk bisa dikabulkan setiap permintaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi yang lain ada semacam ancaman, ya, bagi mereka yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu karena unsur kesombongan yang ada dalam dirinya, yang merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya minta saja kepada Allah karena Allah itu Al-Mujib dan tidak akan pernah sia-sia apa yang kita minta. Ya, karena doa tadi ada sekedar ibadah, pasti dicatat pahala, ada yang masalah yang Allah akan kabulkan. Nah, sehingga dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam atau dari sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha itsmun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa yang tidak ada dosa di dalamnya dan juga tidak ada qati'atur rahim, ya, memutus hubungan rahim, illa a'tahullah, kecuali akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya biha, ya, dengan sebab doa itu ihda salat, satu di antara tiga hal. Imma an tu'ajjal lahu da'watuhu wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah wa imma yasrifa anhu minas su' mithlaha. Ya, kemungkinan pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala akan segerakan baginya doanya di dunia. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan simpan baginya pengabulan doanya nanti di akhirat. Kalau tidak, ya, maka dia akan dijauhkan semisal, ya, dengan apa yang dia minta dalam doanya itu. Jadi tidak ada yang rugi bagi mereka yang berdoa karena Allah itu Al-Mujib. Dan Allah Al-Mujib, di samping Allah pasti mengabulkan, juga Allah kabulkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hambanya. Ya, bisa Allah segerakan pengabulannya di dunia, bisa Allah Subhanahu wa taala simpan dulu karena ini yang lebih dibutuhkan untuk nanti diberikan di akhirat, atau Allah palingkan dia. Ya, Allah palingkan dia dari keburukan yang semisal dengan apa yang dia minta itu. Maka sahabat ketika mendengar itu, qalu idzan nukfir. Ya, kalau demikian kita akan perbanyak doa kepada Allah. Nah, lihat reaksi sahabat. Ya, ketika tahu Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib mengabulkan setiap permintaan hambanya, maka mereka berusaha untuk memperbanyak doa kepada Allah. Tapi jawab Nabi, Allahu Akbar. Ya, jika kalian itu meminta kepada Allah dengan banyak, ya, maka Allah pun lebih banyak memberikan dan mengabulkan doa-doa kalian. Kenapa? Karena Allah itu Al-Mujib. Ya, karena Allah itu Al-Mujib. Jadi mintalah, insya Allah tidak rugi dari apa yang kita minta, dan akan Allah berikan sesuatu yang terbaik bagi kita. Ya, karena Allah itu Al-Mujib, dan justru kemudian Allah akan murka kepada kita, Allah marah kepada kita, ya, di saat kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan kita, karena, ya, merasa kita tidak butuh kepada Allah. Justru itu adalah keburukan dan semoga kita dijauhkan dari yang demikian. Wallahu a'lam bishawab.